Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairani, NIM 170291122. Sekarang saya akan membahas proposal yang sudah saya buat yang berjudul Pengembangan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Dewasa ini masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan pengetahuan secara optimal, sehingga dapat menerima dan mengolah sebuah informasi dan menghadapi masalah secara baik dan benar. Hal ini dinilai sangat penting untuk menunjang pemecahan masalah yang semakin kompleks. Menjawab tuntutan tersebut, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi bangsa untuk menghadapi masalah yang semakin kompleks tersebut. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia. Tanpa melalui proses pendidikan, manusia tidak mungkin dapat berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, sejahtera, dan bahagia. Melalui pendidikan, manusia dapat memperluas wawasannya dan memperoleh ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari adalah matematika. Matematika adalah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat berperan terhadap perkembangan zaman, karena matematika menjadi penamu dan alat perkembangan ilmu yang lain. Hampir semua mata pelajaran seperti fisika, kimia, akuntansi, dan yang lainnya menggunakan perhitungan matematika. Baik itu di dalam dunia teknologi maupun kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan perhitungan angka-angka. Mashkur, Nafrizal, dan Syazali mengemukakan hampir semua hal di dunia ini menggunakan ilmu matematika. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 secara tersurat yang menegaskan bahwasannya pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Pendidikan Nasional mengadakan suatu evaluasi pembelajaran matematika di sekolah dengan menggunakan standar ujian nasional atau UN. Sedangkan pada level internasional, ada dua asesmen utama yang menilai kemampuan matematika dan sains siswa, yaitu Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, dan Program for International Student Assessment, yang sering disebut dengan PISA. Tes PISA dilakukan secara reguler sejak tahun 2000, di mana dilaksanakan 3 tahun sekali yang memiliki tujuan untuk melihat perkembangan literasi siswa usia 15 tahun dalam matematika, sains, dan membaca. Penekanan literasi pada keterampilan dan kompetensi siswa adalah fokus dari PISA, yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari juga dalam berbagai situasi. PISA adalah suatu studi literasi yang memiliki tujuan meneliti kemampuan siswa usia 15 tahun secara bertahap dalam reading literasi atau membaca, matematik literasi, dan sains literasi. Siswa yang berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi, yakni membaca, matematika, dan sains setiap 3 tahun sekali. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa tujuan mata pelajaran matematika adalah siswa memiliki kemampuan memahami, menalar, memecahkan masalah, mengkomunikasikan, dan memiliki sikap menghargai matematika. Hal ini selaras dengan tujuan literasi matematika. Karenanya diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan literasi matematika atau matematika literasi. Literasi sendiri berarti kualitas atau kemampuan melek huruf yang di dalamnya meliputi keterampilan membaca dan menulis. National Institute of Literacy mengungkapkan literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, menghitung, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Untuk literasi matematika, OECD menjelaskan definisi sebagai berikut. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam PISA, siswa diminta untuk merumuskan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks.
Hasil PISA 2005 menunjukkan bahwa 76 dari 76 negara Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69. Survei ini berdasarkan hasil analisis tes ilmu pengetahuan dan matematika yang dilakukan oleh OECD. OECD menggunakan standar global yang lebih luas dalam tes PISA. Hasil studi PISA pada tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan besar yang dapat dilihat pada kompetensi sains, di mana Indonesia memperoleh poin sebesar 382 di tahun 2012 menjadi poin 403 di tahun 2015. Kompetensi membaca mengalami peningkatan dari 396 menjadi 397 di tahun 2015. Untuk matematika sendiri, mendapat 375 poin di tahun 2012 dan meningkat menjadi 386 di tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus dalam literasi. Salah satu cara memperbaiki literasi matematika adalah dengan menyediakan bahan ajar atau media yang mampu memberikan wawasan khusus tentang literasi matematika. Selama ini, proses pembelajaran yang ada di sekolah hanya menggunakan buku peserta didik yang lebih banyak menggunakan konsep matematika dasar matematika, dan sedikit soal yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan situasi. Hikmiah dan Mijan mengemukakan bahwa menurut wawancara dengan guru, didapatkan bahwa buku ajar yang digunakan belum dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap pencapaian literasi matematika peserta didik. Materi atau isi dalam buku ajar dijelaskan secara langsung dan padat dengan dilengkapi soal-soal latihan tanpa menggunakan konteks. Dengan komposisi tersebut, maka peserta didik menjadi kurang terbiasa dengan soal-soal aplikatif. Oleh karena itu, buku ajar literasi matematika diharapkan menjadi referensi tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan guru dan peserta didik, terutama dalam mengembangkan literasi matematika. Salah satu materi matematika wajib SMA kelas 10 adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Masalah-masalah yang terkait dengan konsep sistem persamaan linier 3 variabel sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi konsep sistem persamaan linier 3 variabel banyak dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang memerlukan pemakaian matematika. Pembelajaran matematika pada sistem persamaan linier 3 variabel tidak hanya menekankan pada pengetahuan teoritis saja, namun juga aplikasinya dalam kehidupan. Dengan kata lain, pembelajaran matematika hendaknya mencakup semua aspek literasi matematik secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Literasi Matematis pada Materi Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, masalah yang dapat diidentifikasikan adalah: pertama, masih rendahnya kemampuan literasi matematika yang ada di Indonesia. Yang kedua, buku ajar yang digunakan belum dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap ketercapaian literasi matematika peserta didik. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linier 3 variabel yang digunakan di sekolah. Pembatasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian agar masalah yang dikaji dapat terarah dan mendalam, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada hal-hal berikut. Yang pertama, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, topik materi yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 10 kurikulum 2013. Adapun kompetensi dasar yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. KD 3.3 menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linier 3 variabel.
Yang kedua, mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel yang digunakan di sekolah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi guru, siswa, dan peneliti lain. Bagi guru, bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bagi guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Yang ketiga, bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan lain. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Salah satu komponen terpenting penunjang proses pembelajaran adalah bahan ajar. Abidin tahun 2014 mendefinisikan bahwa bahan ajar sebagai seperangkat fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan atau generalisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengajaran. Bahan ajar sering pula disebut materi pembelajaran atau instructional materials. Materi pembelajaran memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat berupa bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual maupun bahan ajar interaktif. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bahan ajar dapat diartikan sebagai kumpulan informasi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar cetak dalam bentuk buku. Fungsi bahan ajar. Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. Menurut Debdeckness, sebagaimana dikutip dari Abidin tahun 2014, beberapa fungsi bahan ajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan pada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Karakteristik bahan ajar. Prastowo tahun 2014 menjelaskan ada 6 komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur bahan ajar, yaitu yang pertama, petunjuk belajar. Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik, dan bagaimana pula peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar harus menjelaskan dan mencantumkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketiga, informasi pendukung. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. 4. Latihan-latihan. Komponen ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. Yang kelima, petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah satu atau beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah angka prosedural, cara pelaksanaan aktivitas, atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan praktik. Yang keenam, evaluasi. Komponen ini merupakan salah satu bagian dari proses penilaian, karena dalam komponen ini terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, literasi matematika. Pengertian literasi matematika. Kemampuan matematika yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari adalah literasi matematika. Konsep literasi matematika pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Inilah yang
sama telah digunakan untuk menggambarkan literasi matematika yang bervariasi, mulai dari literasi numerasi sampai pada literasi kuantitatif. Definisi yang mendasari literasi matematika adalah, menurut pendapat Cohen tahun 2001, menurut National Council of Teachers Mathematics atau NCTM, yang dikutip dari Mariyati tahun 2012, terdapat 5 kompetensi dalam pembelajaran matematika, yaitu pemecahan masalah matematis atau mathematical problem solving, komunikasi matematis, mathematical communication, penalaran matematis, koneksi matematis, dan representasi matematis. Kemampuan yang mencakup kelima kompetensi tersebut adalah kemampuan literasi matematis. Isnaini dalam Mariyati tahun 2012 mendefinisikan literasi matematis sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat mengerti fakta, konsep, prinsip, operasi, dan pemecahan masalah matematika. Selain itu, menurut Kusuma, dalam Mariyati tahun 2012, literasi matematis adalah kemampuan menyusun serangkaian pertanyaan, problem solving, problem posing, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan permasalahan yang ada pada konteks yang ada. Menurut Draft Assessment PISA tahun 2012, mendefinisikan kemampuan literasi matematis sebagai berikut. Jadi, berdasarkan definisi di atas, literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Program of International Student Assessment atau PISA adalah sebuah proyek dari sebuah lembaga internasional yang melakukan studi mengenai kemampuan literasi matematis peserta didik, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar peserta didik yang berusia 15 tahun. Kemampuan literasi matematis dianggap sebagai salah satu komponen penting yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat berhasil memecahkan soal-soal PISA. Kemampuan ini juga berfokus kepada kemampuan peserta didik dalam menganalisa, memberikan alasan, menyampaikan ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasi masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi. PISA mempunyai kerangka kerja atau framework yang didasarkan pada 3 dimensi, yaitu isi atau konten matematika, proses yang perlu dilakukan peserta didik ketika mengamati suatu gejala, menghubungkan gejala itu dengan matematika, kemudian memecahkan masalah yang diamatinya, dan situasi dan konteks. Kemudian dalam PISA, konteks matematika dibagi dalam 4 situasi, yang dikutip oleh Hayat sebagai berikut. Yang satu, konteks pribadi, yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pribadi peserta didik sehari-hari. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tentu para peserta didik menghadapi berbagai persoalan pribadi yang memerlukan pemecahan secepatnya. Matematika diharapkan dapat berperan dalam menginterpretasikan permasalahan dan kemudian memecahkannya. Yang kedua, konteks pendidikan dan pekerjaan, yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik di sekolah atau di lingkungan tempat kerja. Pengetahuan peserta didik tentang konsep matematika diharapkan dapat membantu untuk merumuskannya, melakukan klasifikasi masalah, dan memecahkan masalah pendidikan dan pekerjaan pada umumnya. 3. Konteks umum, yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menyumbangkan pemahaman mereka tentang pengetahuan dan konsep matematikanya untuk mengevaluasi berbagai keadaan yang relevan dalam kehidupan di masyarakat. Yang keempat, konteks keilmuan, yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan ilmiah yang bersifat abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam melakukan pemecahan masalah matematika. Konteks ini dikenal sebagai konteks intramatematikal. Komponen-komponen literasi matematis. A. Yaitu komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran dan pemberian alasan, strategi dan pemecahan masalah, pengaplian bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa teknis, serta penggunaan alat matematika. Sedangkan indikator kemampuan literasi matematis
yang terdapat dalam Zainiyah tahun 2018, yaitu menafsirkan matematika untuk menyelesaikan masalah. Artinya, siswa mampu mengidentifikasi unsur yang diketahui ditanya dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua yaitu merumuskan masalah secara matematis. Artinya, siswa mampu merumuskan masalah matematika atau model matematika. C yaitu menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran dalam matematika. Artinya, siswa mampu menerapkan strategi penyelesaian berbagai masalah di dalam atau di luar matematika. Level kemampuan literasi matematis. Menurut Khairuddin Setiawati dan Nur Syahida tahun 2017, ada 6, yaitu pertama, seorang siswa mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan soal rutin dan dapat menyelesaikan masalah yang konteksnya umum. Yang kedua, seorang siswa dapat menginterpretasikan masalah dan menyelesaikannya dengan rumus. Yang ketiga, seorang siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik dalam menyelesaikan soal serta dapat memilih strategi pemecahan masalah. Yang keempat, seorang siswa mampu bekerja secara efektif dengan model dan bisa memilih serta menginterpretasikan representasi yang berbeda, kemudian menghubungkan ke dunia nyata. Yang kelima, seorang siswa mampu bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks serta mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Yang keenam, seorang siswa mampu menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan masalah matematis, dapat membuat generalisasi, merumuskan serta mengkomunikasikan hasil temuannya. Yang ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ini tercantum dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 81. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, di mana A, B, C itu merupakan koefisien, X, Y, Z itu variabel, dan D merupakan konstanta. Penyelesaian SPLTV dapat diselesaikan menggunakan cara substitusi atau substitusi, eliminasi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama, penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Metode substitusi untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dilakukan dengan mensubstitusikan salah satu peubah yang diambil dari salah satu persamaan linear paling sederhana ke persamaan lainnya, hingga diperoleh SPLDV. Setelah diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel, selanjutnya diselesaikan dengan prinsip yang sama pada penyelesaian SPLDV. Secara garis besar, berikut langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Yang kedua, nyatakan salah satu peubah sebagai fungsi peubah lain. Misalnya, X sebagai fungsi Y dan Z. Yang ketiga, substitusikan peubah pada langkah kedua persamaan lainnya. Yang keempat, sederhanakan sehingga diperoleh SPLDV. Yang kelima, selesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, ubah persamaan 1. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sehingga diperoleh Y sama dengan min 3. Selanjutnya substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 sehingga diperoleh X sama dengan negatif 5. Selanjutnya substitusikan nilai X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 3 ke persamaan 4 sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 5, negatif 3,2.
Yang kedua, yaitu penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu peubah, sehingga dihasilkan sistem persamaan linear dengan jumlah peubah lebih sedikit. Untuk SPLTV, kita gunakan metode eliminasi agar tersisa dua variabel saja. Untuk mengeliminasi peubah tertentu, maka kita harus menyamakan bilangan yang ada di belakang peubah tersebut, sehingga saling meniadakan saat dikurangi atau dijumlahkan. Untuk menyamakannya, maka persamaan harus dikali dengan bilangan tertentu. Contoh soalnya yaitu, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh kemudian dari persamaan 1 dan 3 diperoleh 3x tambah 4z sama dengan 11. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh x tambah 3y 3z sama dengan 17. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh z sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian persamaan di atas adalah negatif 7,2,8. Yang ketiga yaitu penyelesaian SPLTV dengan metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Dengan metode ini, salah satu variabel dihilangkan dengan metode eliminasi sehingga diperoleh SPLDV. Selanjutnya, SPLDV tersebut diselesaikan dengan metode gabungan, sehingga akan diperoleh nilai dari dua variabel dalam SPLDV tadi. Kemudian, kedua nilai variabel tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan SPLTV untuk mendapatkan nilai dari variabel yang ketiga. Sebagai contoh, perhatikan penyelesaian soal berikut. Penyelesaiannya, pertama eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 dikerjakan dengan metode eliminasi, didapat Y tambah Z sama dengan 2. Dari persamaan 1 dan 3 dieliminasi sehingga diperoleh 5Y tambah Z sama dengan 14. Dari persamaan 4 dan 5 dieliminasi sehingga dapatkan Y sama dengan 2. Selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 4. Dan sehingga diperoleh Z sama dengan 4. Setelah itu, substitusikan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 4 ke persamaan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah 3,2,4. B. Penelitian yang relevan. Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, Indi Alda Savitri dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Majalah Elektronik Berbasis Literasi Matematika untuk Siswa SMP kelas 7. Penelitian ini fokus dalam mengembangkan bahan ajar elektronik untuk melihat kemampuan literasi matematika siswa. Untuk persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang literasi matematika siswa. Yang kedua yaitu Fatimatul Hikmiyah dan Mijan dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Literasi Matematika untuk Pembelajaran di SMP. Penelitian ini fokus dalam mengembangkan buku ajar untuk pembelajaran di SMP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengembangkan buku ajar untuk pembelajaran di SMA kelas 10, berbasis literasi matematika, tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang buku ajar literasi matematika siswa dan sama-sama menggunakan metode EED. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu objek yang akan diteliti. Biasanya kerangka berpikir dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang akan diteliti pada suatu penelitian. Kemudian hubungan antara dua variabel tersebut akan dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga hasilnya akan digunakan untuk merumuskan suatu hipotesis pada penelitian yang dilakukan. Di sini dapat dilihat
diagramnya, yaitu yang pertama melakukan analisis, yaitu menganalisis kebutuhan akan bahan ajar berbasis literasi matematis. Setelah dianalisis kebutuhannya, kemudian didesain. Setelah didesain, yaitu dikembangkan. Dalam tahap pengembangan ini dilakukan validasi. Jika ada yang perlu direvisi, maka dilakukan revisi sampai bahan ajar tersebut valid. Setelah itu diimplementasikan, yaitu diuji coba kelompok kecil dan diuji coba kelompok besar sehingga layak. Kemudian setelah diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu tidak semua rumusan masalah dalam penelitian ini dihipotesiskan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini hanya rumusan masalah kedua, yaitu sebagai berikut. H0-nya penelitian peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar matematika berbasis literasi matematis sama dengan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar matematika yang biasa digunakan. H1-nya yaitu peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar matematika berbasis literasi matematis lebih tinggi dibandingkan kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan bahan ajar matematika yang biasa digunakan. Bab 3 Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan atau Research of Development. Research and Development atau yang sering disebut dengan R&D adalah desain penelitian untuk pengembangan dan menghasilkan produk. Pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah mengembangkan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode model desain pengembangan EDI, analisis, design, development, implementasi, and evaluate. Reiser dan Molenda merupakan sosok yang mengembangkan model desain EDI atau model desain pembelajaran yang bersifat generik dalam menjadi pedoman untuk membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri, sehingga membantu instruktur pelatihan dalam pengelolaan pelatihan dan pembelajaran. Menurut Benny, tahun 2010, halaman 125. Terdapat 5 tahapan dalam penelitian EDI, sebagaimana gambar berikut, yaitu ada analisis, design, development, implementation, and evaluation. 1. Tahap analisis atau analyze. Tahap ini merupakan kegiatan menganalisis kebutuhan sesuai dengan bahan ajar yang ingin dikembangkan, yang nantinya produk bisa memenuhi kebutuhan sasaran yang diinginkan. Analisis yang ditetapkan disesuaikan dengan kompetensi berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan materi pembelajaran. Analisis yang dilakukan yaitu mengadakan survei di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguk pada siswa kelas 10. Penelitian ini menggunakan cara pengisian angket kebutuhan siswa dan guru. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada pembelajaran matematika di kelas. Yang kedua, tahap perencanaan atau desain. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembuatan rancangan yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mulai merencanakan pemilihan rancangan desain cover serta rancangan isi bahan ajar yang meliputi judul, bab, konsep-konsep kunci, petunjuk, kerangka isi, kompetensi dasar, indikator, materi, tugas, dan latihan, rangkuman, tes akhir bab, dan sumber pendukung yang ingin dikembangkan. 3. Tahap pengembangan atau development. Kegiatan selanjutnya merupakan tahapan pembuatan produk yang telah dirancang sebelumnya. Ada 3 tahapan pada kegiatan ini, yaitu sebagai berikut. A. Pembuatan produk. Rancangan yang telah ada kemudian dikembangkan hingga menjadi produk yang diinginkan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama membuat cover, yang kedua membuat isi dari bahan ajar yang ingin dikembangkan, yang meliputi judul bab dan konsep-konsep kunci, petunjuk, kerangka isi, kompetensi dasar, indikator, materi, tugas dan latihan, rangkuman, tes akhir bab dan sumber pendukung.
Yang ketiga yaitu mencetak tahap 1 dan 2 untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk buku. Yang kedua B yaitu validasi. Proses validasi atau penilaian akan dilakukan dengan seorang ahli validasi ahli materi dan seorang validasi ahli bahasa. Di samping itu, siswa juga diikutsertakan dalam proses ini. Yang pertama, validasi oleh ahli materi. Produk yang akan diuji cobakan sebelumnya harus divalidasi isi materinya oleh ahli materi. Penilaian yang digunakan berdasarkan dengan aspek pembelajaran dan kebenaran isi, serta hubungan dengan kompetensi yang ingin dimiliki sesuai pada tujuan penelitian. Validasi materi dilakukan oleh validator yang merupakan dosen ahli materi. Yang kedua, validasi oleh ahli bahasa. Pengembangan bahan ajar ini difokuskan dalam mengetahui kualitas tahapan pengembangan bahan ajar berbasis literasi matematis yang layak digunakan dalam pembelajaran matematika, serta untuk mengetahui validitas bahan ajar tersebut. Ahli yang terlibat pada penelitian pengembangan bahan ajar berbasis literasi matematis ini akan memeriksa juga menilai sampai sejauh mana efektivitas bahan ajar berbasis literasi ini, agar nanti sesuai dengan tujuan dari dikembangkannya bahan ajar ini. Validasi kebahasaan bahan ajar juga dilakukan oleh validator yang merupakan dosen ahli matematika. C. Revisi. Tahap validasi yang dilakukan pastinya masih memiliki kekurangan. Untuk itu, produk direvisi berdasarkan komentar dan saran dari para ahli materi maupun ahli bahasa agar layak digunakan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah dinyatakan layak, maka bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel siap diimplementasikan. D. Tahap implementasi. Setelah produk dinyatakan valid atau layak, bahan ajar berbasis literasi matematis ini kemudian diuji cobakan. Uji coba ini dilakukan dengan cara siswa belajar menggunakan bahan ajar tersebut, dengan tujuan melihat respon siswa apakah bisa diterima dengan baik oleh siswa atau tidak. Selanjutnya adalah kegiatan pengisian angket yang dilakukan oleh siswa, yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap belajar menggunakan bahan ajar tersebut. Tahap implementasi ini dilakukan dengan tahap uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok lapangan. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik suppositive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada uji coba kelompok kecil, subjek yang akan digunakan sebanyak 6 siswa yang mampu mewakili seluruh sampel, merupakan subjek dari uji kelompok kecil. Uji kelompok ini dilakukan dengan cara memilih 2 siswa dengan kemampuan tinggi, 2 siswa dengan kemampuan cukup, dan 2 siswa dengan kemampuan rendah. Setelah bahan ajar diuji cobakan pada kelompok kecil, siswa diminta untuk mengisi angket respon yang telah disediakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu uji coba skala besar atau uji coba lapangan, di mana akan diuji cobakan pada suatu kelas yang berisi sekitar 25 orang. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keaktivitasan produk bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel, dilakukan suatu post-test. Post-test diadakan di 2 kelas, satu kelas kontrol yang mana tidak melakukan pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis, dan kelas eksperimen yang merupakan kelas yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis. E. Tahap evaluasi. Berkaca pada tahap implementasi, bahan ajar berbasis literasi matematis sekiranya harus dievaluasi. Hasil evaluasi bisa diperoleh dari wawancara guru mata pelajaran, angket siswa, atau pencatatan lapangan yang ada di sekolah. Pada tahapan ini juga dilakukan revisi akhir terhadap produk yang dikembangkan, berdasarkan masukan siswa yang diberikan selama tahap implementasi. Karena mungkin saja masih terdapat kekurangan pada bahan ajar berbasis literasi matematis tersebut. Berdasarkan keseluruhan proses, maka bahan ajar yang dikembangkan diharapkan layak digunakan untuk pembelajaran matematika, karena telah memenuhi aspek kualitas yang ditinjau dari segi kelayakan isi, bahasa, kesesuaian dengan aspek dan kepraktisan. C. Tempat penelitian. SMA Negeri 1 Kecamatan Guguk merupakan sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian pengembangan ini. D. Instrumen pengumpulan data.
yaitu 1. Lembar validasi ahli materi. Lembar validasi materi berisi tentang beberapa instrumen berupa angkat validasi terkait kelayakan materi dan kesesuaian bahan ajar. Yang kedua, yaitu lembar validasi ahli bahasa. Lembar validasi ahli bahasa berisi tentang beberapa instrumen berupa angkat validasi terkait bahasa yang digunakan dalam bahan ajar tersebut. Apakah bahasanya sesuai dan mudah dipahami atau tidak? Yang kelima yaitu teknik analisis data. Untuk menghasilkan suatu kesimpulan, hasil dari data yang diperoleh perlu disusun untuk selanjutnya diolah agar bisa dideskripsikan. 1. Validasi materi dan bahasa bahan ajar. Hasil penilaian yang berupa huruf dari para ahli materi dan bahasa perlu diubah menjadi skor dengan ketentuan yang dapat dilihat pada tabel. Skala kelayakan. Kategori tidak layak, skornya 1, kurang layak, skornya 2, layak, skornya 3, sangat layak, skornya 4. Yang kedua yaitu menghitung presentase validasi materi dan bahasa dengan menggunakan presentase dari setiap aspek dengan rumus XI sama dengan sigma SI per Xmax kali 4, di mana Xmax itu merupakan skor maksimal, sigma SI merupakan jumlah skor, dan XI merupakan nilai kelayakan angka tiap aspek. Yang B yaitu menghitung presentase rata-rata seluruh responden, di mana X bar merupakan sigma dari XI per N, di mana X bar itu rata-rata akhir, XI nilai kelayakan angka tiap aspek, dan N itu merupakan banyaknya pernyataan. Skor rata-rata yang telah diperoleh selanjutnya dirubah menjadi nilai atau data deskriptif yang sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel berikut. Skala kelayakan bahan ajar rata-rata 3,26 sampai 4. Kriteria kelayakannya itu sangat layak, yaitu sangat layak digunakan. 2,51 sampai 3,25 yaitu layak, tidak direvisi. 1,76 sampai 2,5 kurang layak, direvisi sebagian dan pengujian ulang materi. 1 sampai 1,75 tidak layak dan harus direvisi total. Yang F yaitu analisis keefektifan. Penilaian keefektifan yang dikembangkan pada bahan ajar berbasis literasi matematika dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan tes hasil belajar siswa kelas 10. Yang pertama, uji normalitas. Untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka akan berlanjut pada statistik non-parametrik. Uji Lilliefors adalah uji kenormalan yang digunakan pada penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. H0-nya yaitu sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf signifikansinya atau alfa yaitu 0,05. Statistik ujinya yaitu ZI sama dengan XI kurang X bar dibagi dengan S. Dengan FZI sama dengan PZ kecil sama dengan ZI. FZI yaitu proporsi cacah Z kecil dari ZI terhadap seluruh cacah ZI. XI adalah skor responden. Daerah kritik atau DK yaitu L, di mana L besar dari L dikali A, di mana N itu adalah ukuran sampelnya.
5. Keputusan uji. H0 ditolak jika L hitung terletak di daerah kritik. 6. Mengambil kesimpulan. Jika H0-nya diterima, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H0-nya ditolak, sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian-varian dari sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Bartlett dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Hipotesis dari uji Bartlett adalah sebagai berikut. H0 merupakan data homogen, H1 data tidak homogen. Kriteria penarikan kesimpulan untuk uji Bartlett adalah sebagai berikut. Maka H0-nya diterima. Langkah-langkah uji Bartlett. Hipotesisnya H0-nya yaitu variasi data homogen. H1 yaitu tidak semua variasinya sama, maka variasinya tidak homogen. Yang kedua, taraf signifikan atau alfanya yaitu 0,05. Statistik ujinya yaitu C kuadrat ln 10 B dikurang sigma dx log SI kuadrat, di mana S kuadrat yaitu seperti di rumus ini, B itu nilai Bartlett, di mana B-nya sama dengan sigma dk log SI kuadrat, dan SI kuadratnya sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Di mana dk itu merupakan derajat kebebasan, dan N itu banyak ukuran sampel. Daerah kritik yaitu dapat dilihat pada rumus berikut. Jika Q kuadrat hitungnya lebih besar daripada Q kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Jika Q kuadrat hitung kecil sama Q kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya yaitu H0 jika semua variansinya sama, maka variansi data homogen. Jika H0-nya diterima. H1 jika semua varian sama, variansi data tidak homogen. H0 ditolak. Uji hipotesis. Evaluasi tes siswa dilakukan dengan menggunakan perhitungan one sample t-test untuk mengetahui tingkat hasil keefektifan bahan ajar berbasis literasi matematis pada materi sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Perhitungan ini dibantu dengan Microsoft Excel setelah sebelumnya dilakukan uji populasi data dengan menggunakan normalitas dan homogenitas. Maka selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan uji T pada taraf alfa 0,05. Untuk menguji dua rata-rata digunakan formulasi uji T. Menurut Waffle, hipotesis uji sebagai berikut. H0 yaitu μ1 kecil sama dari μ2, yaitu rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis kurang dari atau sama dengan rata-rata tes hasil belajar dengan menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis. H1-nya yaitu μ1 besar dari μ2, yaitu rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis lebih dari rata-rata tes hasil belajar yang tidak menggunakan bahan ajar berbasis literasi matematis. Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan rumus t-test Pollet varian, di mana rumus T hitung yaitu dapat dilihat pada rumus berikut, dan T tabelnya yaitu dapat dilihat pada rumus berikut. Keterangannya yaitu X1 bar merupakan rata-rata nilai kelas eksperimen, X2 bar merupakan rata-rata nilai kelas kontrol, S1 kuadrat merupakan varian kelas eksperimen, S2 kuadrat merupakan varian kelas kontrol, N1 merupakan jumlah siswa kelas eksperimen, dan N2 merupakan jumlah siswa kelas kontrol. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.